Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, namaku R. Aku jebolan dari FK sebuah universitas negeri di Jakarta. Ini adalah sebagian kecil dari cerita-cerita pengalaman ketika aku kuliah dulu. Baik waktu masa praklinik maupun klinik atau koas. Pengalaman yang akan aku ceritakan tidak melulu tentang satu topik horor, tapi lebih ke pengalaman sehari-hari yang aku jalani pada masa perkuliahan dulu. Ruang kelas biologi. Ruang kelas ini letaknya di lantai dasar dari FK. Letaknya tuh di pojokan deket tangga paling ujung dari gedung ini. Pada masa praklinik sih, semua kuliah itu diadakan siang hari. Cuma, hari itu aku harus balik lagi ke ruangan itu. Karena diktatku yang penuh catatan sepertinya tertinggal di ruangan tersebut. Dan besok ada tentamen atau ujian yang tingkatannya di atas kuis dan di bawah UTS. Ya sudah, mau gak mau aku harus balik lagi dan ambil diktat itu. Waktu itu kira-kira sudah jam 5.30 sore. Dan karena cuaca agak mendung, jadi suasananya juga agak gelap. Aku berdua temanku, sebut saja Dona, berjalan menuju ruangan itu sambil ngobrol. Lo udah belajar, R? Belum, Don. Makanya, pokoknya itu diktat harus ketemu. Soalnya gue nyatet semua di situ. Ya udah, kita cari pelan-pelan ya. Sesampainya di ruangan kelas biologi, kami segera menyisir ruangan itu. Lampu sih menyala. Cuma entah kenapa, tetap terasa remang-remang. Mungkin karena di luar juga mendung. Ruangan kelas itu cukup besar. Bisa menampung kira-kira 150 sampai 200 mahasiswa. Kursinya model kursi yang terbuat dari kayu, yang mejanya bisa diangkat gitu. Kami pun segera menuju ke posisi tempat tadi siang kami duduk, dan mencari di kursi-kursi itu, juga di lantai. Kira-kira sekitar 30 detik kami mencari. Tiba-tiba, terdengar suara orang berlari di lorong depan kelas. Seperti anak-anak sedang bermain kejar-kejaran. Langsung kami berdua saling berpandangan. R, lo denger gak? Hah? Apa? Itu loh R, ada suara bocah lari-larian. Oh iya, gue denger. Anak siapa ya sore-sore begini? Anak yang jaga kantin kali, Don. Biarin aja lah. Ayo, bantu gue cari diktat lagi. Itu bukan? Kata Dona sambil menunjuk lembaran fotokopian penuh stabilo dan coret-coretan. Iya, bener itu punya gue. Thanks ya. Ya udah, kita pulang aja yuk, R. Gue kok mulai merinding ya. Tiba-tiba terdengar lagi suara anak-anak berlari mendekat sambil tertawa. Suaranya seperti anak-anak yang sedang asik bermain kejar-kejaran. Kami berdua segera keluar kelas dan berdiri di lorong depan kelas untuk melihat anak-anak tersebut. Tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku langsung berdiri, tapi aku memberanikan diri dan berkata kepada Dona, mungkin mereka naik tangga ke sana, Don. Yuk pulang aja. Aku mulai melihat Dona seperti merasa sesuatu yang tidak wajar, dan Dona terlihat sangat ketakutan. Ya udah, R, kita pulang aja yuk. Aku kok takut ya. Iya yuk, kita pulang lewat tangga sana aja. Kayaknya tadi anak-anak itu larinya ke arah tangga deh. Kami pun segera mengarah ke arah tangga. Tapi
pas sesampainya kami di tangga, yang aku maksud tadi, tangga itu sudah terkunci dengan rolling door. Padahal jelas banget suara anak-anak tadi mengarah ke tangga ini. Kami pun segera mempercepat jalan kami keluar dari gedung ini, dan sampai hari ini, kami berdua tidak tahu itu suara siapa. Karena menurut penjaga kantin, dia tidak punya anak kecil. Dan petugas-petugas di sana tidak pernah membawa anak kecil. Anatomi. Anak FK yang kuliahnya masih pakai sistem SKS, pasti pernah dapat kuliah anatomi. Kuliah anatomi ini adalah mata kuliah yang mempelajari detail seluruh tubuh manusia. Mulai dari tulang belulang, susunan otot saraf, pokoknya semua dipelajari di ilmu anatomi ini. Nah, pelajaran ini ada praktikumnya. Kebayang dong, kalau mata pelajarannya belajar tentang tubuh manusia, maka untuk belajarnya kita menggunakan mayat manusia. Iya, mayat. Itu mayat beneran. Tentu bukan mayat segar, tapi mayatnya sudah diawetkan dengan menggunakan formalin atau kadaver mayat. Ruangan praktikum anatomi kami besar, dan di dekat pintu masuknya ada kolam besar yang tertutup berisi cairan formalin untuk menyimpan dan merendam mayat-mayat agar tidak cepat rusak. Kalau ditanyakan seram atau tidak, awalnya tetap saja agak mengerikan. Belajar sambil memegang badan orang yang sudah meninggal. Pada saat itu, mata terasa pedas karena formalin. Dan tangan terasa kebal karena bersentuhan lama dengan badan yang sudah terendam formalin. Kami tidak diperkenankan untuk memakai sarung tangan dan masker dengan tujuan agar bisa membedakan antara arteri dan vena, otot dan tendon, bagaimana permukaan otot dan lemak. Sebelum memulai praktikum, kami sudah diingatkan oleh dosen kami untuk memperlakukan mayat-mayat tadi dengan hormat dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, kami ada kebiasaan yang sudah diturunkan dari senior-senior, yaitu praktikum malam. Biasanya, praktikum malam ini digelar semalam sebelum ujian praktikum anatomi. Ruangan biasanya dibuka mulai pukul 8.30 malam. Ketika kampus sudah sepi, kami biasanya patungan untuk membayar jasa Pak Sumain, penjaga lab, untuk mengangkat mayat-mayat dari bak formalin dan menyimpannya kembali. Biasanya, ketua kelas dan yang master di bidang anatomi akan memberikan tutorial ulang dan melatih kami untuk menyebutkan bagian-bagian yang ditunjuk oleh mereka, yang diperkirakan akan diujikan besok pada waktu ujian. Ini kali kedua aku ikut kelas malam ilegal ini, dan entah kenapa, untuk sekali ini, aku merasa ada yang tidak beres. Tengkuku terasa dingin. Aku mencoba maju ke depan untuk mulai fokus belajar. Melihat aku yang menjulurkan kepala, ketua kelas langsung memanggil namaku. "Ayo R, yang jarum pentul ungu apa?" Kulihat jarum pentul itu terletak di area kelingking. Musculus flexor digiti minimi brevis. Iya, benar. Jangan ragu. Kalau ragu, kamu coba gerakan saja jarinya. Lihat gerakan ototnya. Katanya sedikit menjelaskan. Tiba-tiba, aku merasakan angin dingin di sekitar tengkuku lagi. Dan tiba-tiba, terdengar suara lirih
tolong balikin. Aku langsung berbalik badan, tapi gak ada siapa-siapa di belakangku. Don, lo denger gak? Denger apaan sih, Er? Itu suara tadi. Iya, cuma suara lo doang yang gue denger. Lo jawab pertanyaan ketua kelas kan? Udahlah. Mungkin aku salah dengar. Setelah kurang lebih 1 jam, kami mengulang bahan yang akan diuji besok. Kami pun bersiap-siap pulang. Tiba-tiba, angin dingin itu terasa lagi. Dan kali ini terasa di samping kiriku. Dan tak jauh dari situ, Pak Sumain terlihat sedang mengamati di pojokan sambil komat kamit. Aku pun menghampiri Pak Sumain dan menyentuh bahunya. Pak Sumain, terima kasih ya sudah membantu kami belajar. Iya gak apa-apa. Ayo pulang mas, sudah malam. Pak Sumain lagi lihat apa tadi? Kok sepertinya komat kamit? Oh biasa, biar pada gak gangguin. Soalnya kalau malam-malam gini rame. Apalagi sejak kasus 3 tahun lalu. Aku langsung melihat sekeliling. Rame sih iya. Kelompok yang belajar malam ini ada kurang lebih 30 orang. Tapi dibanding siang ya kalah. Kalau siang bisa 80 sampai 100 orang. Rame. Kasus apa, Pak? Dulu ada mahasiswa yang bawa pulang tanpa izin. Ya, bahan praktikum. Yang kotak berisi tulang-tulang itu loh. Nah, tulang bagian tangan kan kecil-kecil tuh. Ada yang kececer sepertinya. Kabarnya, anaknya sering didatengin sama yang punya. Sampai ketakutan terus gak tahu sekarang di mana. Dan tulangnya juga gak ketemu. Makanya, ini yang punya suka datang, nyariin tulangnya. Minta dikembaliin. Aku cuma terdiam mendengarnya. Berarti tadi aku gak salah dengar. MKU. Untuk perkuliahan MKU alias mata kuliah umum seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama, dan lainnya. Kami mahasiswa FK harus datang ke kampus ekonomi. Semua mahasiswa dari seluruh jurusan akan berkumpul di sana untuk mengikuti MKU. Hari itu perkuliahan Bahasa Indonesia. Yang tadinya dijadwalkan jam 4, diundur jadi jam 5. Otomatis kuliah jadi selesai jam 6.30. Ruangan kuliah kami terletak di lantai 5. Lantai kami sendiri masih ramai dan terang benderang kala itu. Jadi ya suasananya biasa aja, tidak menyeramkan. Kala itu perkuliahan sudah mau selesai. Mungkin tinggal 5 sampai 10 menit lagi. Tapi Dona berbisik kepadaku, temenin gue pipis dong. Gue takut sendirian. Lah, nanti malah gak enak minta izin sama dosennya. Soalnya kan kuliahnya sudah mau selesai. Lagian, masa cowok nganterin cewek? Minta anter yang lain aja, Gih. Aduh, udah kebelet banget ini. Tega lo ya, Ya lo izin aja, gak apa-apa kok. Lagian toiletnya kan terang. Ya udahlah, gue ke WC dulu ya. Tak berapa lama dari itu, dosen pun menyudahi kuliah hari itu. Tetapi, Dona belum juga kembali ke kelas. Setelah kutunggu 5 menit, masih belum datang juga.
Aku langsung membereskan buku tulis dan ballpoint Donna. Ruangan kelas mulai sepi. Kalau kuliah sore menjelang malam seperti ini, mahasiswa sangat tenggo. Teng selesai langsung go. Gerak cepat semua mereka. Melihat ruang kelas yang mulai sepi, aku segera menyusul Donna sambil membawakan tasnya. Jadi bisa langsung pulang tanpa perlu ke kelas lagi. Sesampainya di toilet wanita yang terletak di pojokan, aku agak sedikit terkejut karena toilet sangat gelap. Aku coba mencari saklar lampu dan menghidupkannya. Namun lampu tetap padam. Aku mencoba memanggil nama Donna beberapa kali. Namun tidak ada jawaban. Kulihat sekelilingku. Sudah tidak ada lagi mahasiswa dan suasana mulai agak mencekam. Aku agak bingung mencari kemana si Donna. Kulihat lantai 4 masih terang. Dan ada suara-suara gaduh mahasiswa. Maka kuputuskan untuk mencari Donna di lantai 4. Ya bisa aja kan, mungkin ia ke WC di lantai 4 pikirku. Sambil menuruni tangga, begitu sampai di depan kamar mandi di lantai 4, aku segera mendengar suara gemericik air. Terlihat dari luar pintu kamar mandi yang terbuka, ada satu mahasiswi sedang berkaca di sudut pojok kanan. Aku langsung memanggil nama Donna. Donna, itu lo kan? Itu lo ya? Sebentar ya, ini mau kelar. Halah, beloman juga. Lu boker atau apa sih? Hus, lo tuh, apaan sih? Kalau ngomong gak usah dipertegas deh. Malu kan kalau didengar orang. Iya, maaf. Kataku cepat sambil melirik ke dalam kamar mandi untuk melihat mahasiswi yang tadi. Tapi alangkah kagetnya aku karena mahasiswi yang tadi sudah tidak ada. Aku langsung melihat ke seputar sudut kamar mandi dan ternyata kosong. Padahal kalau mahasiswi tadi mau keluar kamar mandi, harus melewatiku dulu. Sedangkan aku yakin di dalam kamar mandi itu hanya ada Donna. Karena dari luar terlihat bilik kamar mandi lainnya kosong dan pintunya terbuka. Yang tertutup hanya bilik kamar mandi yang diisi oleh Donna. Perasaanku jadi gak enak. Woi, Donna, cepetan yuk, udah sepi nih. Iya, bentar ini udah kelar, katanya sambil membuka pintu. Kenapa? Kok muka lo begitu sih, Iya, Don. Serem aja udah sepi. Wah, lo udah bawain tas gue ya? Thanks ya. Iya, sama-sama. Yuk, kita langsung ke lift ke bawah aja. Di lantai 4, yang tadinya masih terang, sekarang sudah lumayan gelap. Banyak lampu yang sudah dipadamkan. Bahkan, lift di setiap lantai terletak di kedua ujung gedung, ujung utara dan ujung selatan. Karena posisi kami lebih dekat ke ujung selatan, maka kami segera bergegas ke arah lift di ujung gedung selatan. Dari jauh, kami melihat ada mahasiswi yang akan memasuki pintu lift yang menuju ke lantai bawah. Segera saja kami bergegas sambil sedikit berteriak. Mbak, tolong ditahan liftnya, Mbak. Kami juga mau turun. Mahasiswi itu tidak menjawab, tetapi ia menahan pintu lift agar tidak tertutup. Samar kulihat bajunya yang kukenali sebagai mahasiswi yang tadi kulihat di kamar mandi. Begitu kami sampai di lift, mahasiswi itu segera mundur ke bagian ujung belakang lift. Aku mengucapkan terima kasih padanya, tapi dia tidak menjawab. Dan karena ia menunduk dan rambutnya menutupi wajah, lagi-lagi aku tidak dapat melihat raut wajahnya. Begitu pintu tertutup, lift segera menuju ke bawah.
Aku dan Donna berdiri berdampingan di bagian depan. Lift itu lampunya tidak terlalu terang dan bergerak sangat lambat. Ketika kulihat angka di panel menunjukkan angka 3, tiba-tiba udara terasa dingin dan samar-samar tercium bau anyir, seperti bau darah. Aku melirik Donna di sebelahku, sepertinya dia juga mencium bau itu, karena kulihat air mukanya berubah. Aku segera menunduk untuk mencari apapun itu dari dalam tasku yang aku gunakan untuk menutup hidungku. Namun belum sempat aku menemukan barang yang aku cari tersebut, Donna sudah memegang tanganku dengan kencang sambil komat kamit mengucapkan doa. Don, lo kenapa sih? Tadi lo lihat kan kalau ada cewek satu lift sama kita? Sekarang dia di mana? Segera aku angkat kepalaku dan kulihat ke posisi tempat di mana mahasiswi itu tadi berdiri. Namun mahasiswi itu sudah tidak ada. Padahal dari tadi lift bergerak turun dan tidak berhenti di lantai manapun. Bulu kuduku langsung berdiri. Dan hawa dingin itu kian terasa. Begitu pula dengan bau anyir seperti bau darah semakin kencang. Aku segera merapat ke arah Donna yang sudah merengsek ke ujung depan dekat pintu keluar. Tak lupa juga aku berdoa sama seperti Donna, berharap lift segera sampai di lantai 1. Tapi kulihat baru di lantai 2. Akhirnya kami sampailah di lantai 1. Segera ku tekan tombol yang berfungsi untuk membuka pintu lift, dan begitu pintu terbuka, kami segera berlari keluar lift menuju pintu keluar kampus. Sebelum sampai di pintu keluar, Donna menarik tanganku sehingga kami berdua berhenti. Tanpa berkata, ia menunjuk ke sudut kanan kampus. Segera mataku mengikuti arah jarinya. Dan apa yang kulihat sangat mengejutkan. Mahasiswi tadi, aku tidak dapat melihat mukanya karena tertutup bayangan gelap. Tapi dari bajunya, aku mengenalinya. Kulihat ia membawa sesuatu di tangannya. Aku berusaha memfokuskan pandangan jarak jauhku dan ia berdiri dengan membawa kepala. Iya, itu kepala. Kepala seorang wanita dengan rambut panjang, matanya terbuka dan terbelalak mengerikan. Di bagian lehernya darah masih menetes-netes, sehingga mengotori lantai di bawahnya. Aku langsung menarik tangan Donna untuk lari sekencang-kencangnya untuk meninggalkan kampus itu secepatnya. Kuliah bedah. Bedah adalah salah satu mata kuliah favoritku waktu zaman praklinik. Kenapa bedah menjadi favoritku? Coba kalian perhatikan. Kebanyakan pasien yang datang ke dokter bedah akan sembuh dari penyakitnya dalam waktu yang tak terlalu lama. Contohnya, pasien yang datang dengan keluhan usus buntu akut. Pasien datang, diagnosis, operasi, beberapa hari kemudian, pasien bisa melenggang dengan penyebab penyakit yang sudah hilang di operasi. Nah, dibandingkan dengan dokter spesialis penyakit dalam, pasien yang cukup sering ditemui adalah pasien diabetes atau kencing manis. Pasien model begini pasti akan berobat seumur hidup, karena diabetes memerlukan pengobatan seumur hidup. Jadi pasien akan rajin datang setiap bulan untuk cek gula darah dan minta diresepkan metformin, DPP-4, inhibitor, atau bahkan insulin. Untuk mata kuliah bedah,
kami tidak kuliah di kampus seperti mata kuliah yang lain, melainkan di rumah sakit pemerintah Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan para dosennya juga sibuk praktek dan operasi. Jadi, dengan kuliah di rumah sakit, mereka tidak perlu menghabiskan waktu di jalan. Kuliahnya sendiri dilaksanakan di ruang kuliah Pavilion K, di mana ruang kuliah ini dikelilingi oleh bangsal-bangsal tempat pasien dirawat. Kabarnya, pavilion ini memang angker. Waktu itu mata kuliahnya adalah mengenai luka gigitan binatang dan penanganannya. Yang memberikan kuliah waktu itu Dr. H, spesialis bedah. Pagi itu, beliau sedang memberikan kuliah tentang luka dan penanganannya secara umum. Untuk bekal kami membuat tugas kelompok yang akan membahas lebih detail per masing-masing binatang. Ruang kuliahnya lumayan besar, bisa memuat kurang lebih 150 mahasiswa. Ruangannya berbentuk auditorium atau model bioskop, yang bangku paling belakang letaknya paling tinggi. Jadi, yang duduk paling belakang masih bisa melihat dengan jelas apa yang dipresentasikan di depan kelas. Bangkunya, bangku kuliah zaman dulu, yang terbuat dari besi dan kayu, yang mejanya bisa diangkat kalau mau duduk. Lu udah belajar? Tony yang duduk di sebelahku bertanya. Hah? Apa, Ton? Belajar apa? Tanyaku bingung. Soalnya seingatku lagi bukan masa ujian. Tahu nggak? Kabarnya si Dr. H ini hobi nanya-nanya sebelum ngasih materi kuliah. Yang bahaya, nanyanya nggak berdasarkan mata kuliah yang lagi dibahas loh. Bisa kemana-mana. Dan parahnya lagi, dia orangnya ingetan. Jadi kalau kita nggak bisa jawab, kabarnya itu pengaruh banget sampai ke nilai akhir. Dan kalau lo bisa jawab, nilai ujian yang jelek bisa terbantu. Doni menjelaskan setengah berbisik. Waduh, gawat dong. Gue nggak belajar apa-apa nih. Sama gue juga belum belajar. Habis deh kita kalau kena. Coba kamu yang pakai kacamata di baris ketiga kanan, jawab pertanyaan saya. Ternyata kabar itu bukan rumor belaka. Dr. H sudah memulai memberikan pertanyaan mautnya. Dan korban pertama adalah temanku, Andi. Iya pak, saya pak. Jawab Andi sambil membenarkan kacamatanya. Ada seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas. 4 menit setelah kejadian tidak responsif. Pasien membentur kaca mobil. Pupil anisokor bereaksi terhadap cahaya. Tidak dijumpai refleks muntah. RT tidak adanya tonus dan refleks anal. Apa diagnosis saudara? Aku menoleh melihat Andi, mukanya terlihat cemas dan berpikir keras. Lumayan juga sih, pagi-pagi udah dapat shock terapi. Hematoma dokter, jawab Andi tampak ragu. Di bagian mana? Subdural atau epidural? Epidural. Benar. Tapi saya pikir itu hanya tebakanmu yang kebetulan. Kalau saya minta saudara terangkan mengapa Anda memilih epidural, apakah Anda bisa? Tantang Dr. H. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan bungkam dan kepala Andi yang tertunduk. Oke, pertanyaan kedua. Namun belum sampai Dr. H melemparkan pertanyaan yang kedua tadi, tiba-tiba mic yang dipakai Dr. H berdenging kencang. Lalu terdengar seperti suara wanita yang berkata dengan suara parau. Pergi.
Kami semua langsung terdiam. Aku dan Tony langsung bertatapan. Bulu kuduku meremang. Kulihat teman-teman yang lain juga bertanya-tanya. Kuliah belum selesai, jadi saya tidak mau pergi. Dokter H berkata dengan tenang, sambil memukul-mukulkan Miktadi ke telapak tangannya. Lalu belum selesai gema suaranya hilang, tiba-tiba air keluar dari kran wastafel yang terletak di sudut sebelah kiri, bagian depan ruang kuliah. Padahal kami tahu, keran dan wastafel itu sudah lama tak berfungsi. Karena kami kerap kali mencobanya untuk mencuci tangan setelah makan di ruang kelas. Tampaknya ada yang benar-benar tidak senang dengan keberadaan kami di sini hari ini. Belum sempat heran kami habis, suara itu terdengar lagi, dan kali ini lebih jelas. Pergi! Suaranya terdengar seperti sedang marah. Kami hanya bisa melihat dosen kami yang tampaknya juga kebingungan atas insiden yang tidak biasa ini. Sebagian mahasiswa sudah mulai membereskan barang-barang mereka dan memasukkan ke tas. Oke, saya rasa kuliah hari ini kita sudahi dulu ya. Ketua kelas mana? Coba nanti temui saya di UGD untuk mengambil pembagian kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Tugas itu akan kalian presentasikan pada hari Selasa minggu depan. Tiba-tiba terdengar suara meja dari bangku kuliah dihempaskan. Dan itu asalnya dari bangku yang terletak di sudut kanan depan kelas, yang tidak ditempati oleh mahasiswa. Kami semua langsung buru-buru berdiri dan berjalan cepat menuju luar kelas. Kejadian ini disaksikan oleh hampir 80 mahasiswa. Dan hanya terjadi sekali pada waktu aku kuliah bedah di ruangan itu. Koas. Akhirnya, setelah menjalani masa praklinik selama 3,5 tahun, aku lulus juga jadi sarjana. Sudah jadi dokter? Belum. Ini titelnya masih sarjana kedokteran. Masih ada 2 tahun lagi masa belajar sebagai koasisten dokter di rumah sakit, atau yang sering disebut sebagai koas. Nah, 2 tahun ke depan ini kita tetap belajar, tapi mayoritas sudah berhubungan langsung dengan pasien. Jadi tidak melulu textbook. Sebenarnya aku dari awal kuliah sudah merasa tidak sabar dengan bagian koas ini. Rasanya seru bisa langsung berhubungan dengan pasien dan membantu meringankan penyakit mereka. Apalagi semua aktivitas akan berlangsung di rumah sakit. Mata kuliah akan dibagi berdasarkan bobot dari ilmu itu. Kalau ilmu yang tergolong susah dan membutuhkan waktu yang lama untuk pemahamannya, maka akan dimasukkan ke dalam kategori mayor, dan sebaliknya, yang dimasukkan ke dalam kategori minor. Pada masa koas, kita belajar dalam kelompok yang lebih kecil. Biasanya satu kelompok terdiri dari 6-10 orang. Dan kelompok itu nantinya akan dirotasi sesuai dengan jadwal mata kuliah dan rumah sakit yang akan dituju. Setiap hari kami belajar dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Di atas kertas ya, bisa lebih cepat, tapi itu jarang banget. Bisa lebih lambat, itu sering banget. Untuk siklus koas yang pertama, waktu itu aku mendapatkan siklus radiologi. Siklus ini beranggotakan 10 orang dalam satu grup. Dalam siklus radiologi ini, kami belajar untuk membaca hasil pemeriksaan X-ray, CT scan, dan juga MRI.
Untuk siklus ini sendiri, kami ditempatkan di sebuah rumah sakit swasta yang letaknya tidak jauh dari kampus kami. Rumah sakit ini waktu itu tergolong baru. Jadi, ya masih belum terlalu ramai dan kasusnya pun tidak terlalu banyak. Sehingga kami lebih sering belajar dengan hasil rongsen lama. Kami biasanya ditempatkan di sebuah ruangan kosong di lantai 3. Lalu kami akan bergantian untuk membaca foto dan menyebutkan apa yang dapat kami temukan dan akan menegakkan untuk diagnosis apa. Seperti pada hari ini, topik tentang penyakit paru. Ada sebuah foto yang menampakkan gambaran paru-paru dengan bayangan putih yang menyerupai sarang tawon. Maka kami pun yakin bahwa si pemilik foto ini menderita penyakit paru yang bernama bronkiktasis. Bronkiktasis ini sendiri adalah kondisi ketika saluran bronkus yang terdapat di dalam paru-paru mengalami kerusakan, penebalan, atau pelebaran secara permanen. Terkadang ada juga foto-foto rongsen yang ajaib. Salah satunya foto pasien yang menderita sinusitis, tapi di bagian pipi tampak bayangan seperti jarum. Kalau kami tanyakan kepada dokter konsulen kami, dia tersenyum sambil bilang, "Itu sih gambaran susuk atau penglaris." Sedang asik-asiknya kami menelaah foto-foto yang disediakan, tiba-tiba terdengar teriakan histeris yang sangat kencang dari arah luar ruangan kami. Di lantai 3 ini, kami berada satu lantai dengan ruangan rawat inap. Tergopoh-gopoh kami keluar ruangan dan mencari dari mana sumber suara itu berasal. David, yang merupakan ketua kelompok kami, berada di paling depan. Suara itu berasal dari kamar yang terletak paling ujung koridor bangsal. Tetapi alangkah terkejutnya kami, karena sesampainya di sana, kamar itu hanya ditempati pasien wanita parubaya yang ketika kami datang, dia sedang tertidur dengan pulasnya. Kami saling berpandang-pandangan dan merasa bingung. Kalian juga pada dengar kan suara tadi? David yang tampak kebingungan bertanya pada kami semua. Iya, jelas banget kok tadi suara teriakannya, jawabku. Iya bener, gue juga denger kok, jawab yang lain. Tapi ini gak ada siapa-siapa, cuma ibu itu yang sedang tidur, kata David sambil terheran-heran. Ya sudah, kita kembali saja yuk ke ruangan kita, gak enak, nanti mengganggu pasien ini, ajak Tony sambil berbalik badan menuju ruangan kami. Ruangan kami jaraknya tidak sampai 10 meter dari kamar tadi. Baru setengah jalan, tiba-tiba terdengar suara lagi dari kamar tadi. Tapi kali ini bukan jeritan, melainkan suara tangisan yang menyayat hati. Setengah berlari kami kembali menuju ke ruangan tadi, seakan ingin menangkap basah pelakunya. Aku sempat berpikir bahwa pasien tadi yang menjerit dan pura-pura tidur ketika kami ke sana. Tapi yang kami lihat di dalam kamar itu tetap sama. Pasien tersebut masih tertidur pulas, dan suara tangisan itu berhenti. Kami saling bertatap-tatapan kembali tanpa suara. Kali ini kami langsung menuju ruangan kami, dan baru berbalik badan, terdengar suara tertawa cekikikan dari dalam kamar. Kami yang segera berbalik badan, tetap melihat pasien yang sama yang sedang tertidur. Bulu kuduku meremang. Rasanya sangat tidak masuk akal. Ini siang hari, dan aku tidak sedang sendirian, tapi berkelompok. Ayo, kita berkumpul di ruangan saja, sambil menunggu waktu pulang, kata David dengan muka tegang.
Saat itu kira-kira baru saja jam 3 sore. Masih ada 2 jam lagi sampai tiba waktu pulang. Belum sempat kami menutup pintu ruangan kami, terdengar suara seperti orang sedang mengadu kesakitan. Suara perempuan yang meraung-raung. Anehnya lagi, tidak ada keluarga pasien di kamar yang lain yang ikut penasaran dengan suara tersebut. Gimana kalau kita ke ruangan suster jaga saja yuk? Minta tolong mereka untuk mengecek pasien tersebut. Ide David yang segera disambut baik oleh semua anggota kelompok. Maka berbondong-bondonglah kami menuju ruangan suster jaga. Suster, tadi kami mendengar ada suara tangisan di kamar yang paling ujung. David langsung bertanya dengan suster Ami yang mendapat tugas jaga siang itu. Kamar paling ujung yang mana ya, Dok? Walaupun kami belum dilantik jadi dokter, tapi ketika koas kami sudah mulai dipanggil dokter di rumah sakit. Yang di ujung koridor, suster, kata David seraya menunjuk dengan jarinya. Oh, kamar itu kosong kok, Dok. Enggak, suster. Tadi ada satu pasien wanita parubaya. Dia sedang tertidur waktu kami masuk. Oh, keluarga pasien mungkin. Karena dari data kami, kamar tersebut kosong. Ya udah, kalau gitu kita coba ke sana aja, Sus. Takutnya ada apa-apa, ajak David. Maka kami pun bersama suster Ami menuju kamar tersebut. Namun alangkah terkejutnya kami. Karena sesampainya di sana, ruangan itu kosong. Seperti yang suster Ami katakan. Bahkan suster Ami pun sampai memastikan dengan memeriksa semua ruangan di kamar itu. Bahkan saat itu kasur yang tadi kami lihat ditempati oleh pasien wanita itu tampak tidak ada sisa-sisa ditempati oleh pasien. Dokter mungkin salah lihat, atau suaranya bisa datang dari kamar lain, kata suster Ami tidak yakin. Tapi kami satu grup yakin bahwa kami tidak salah lihat ada pasien yang tidur di kamar itu. Tapi kami tidak berani berdebat atau membahas lebih lanjut. Kami hanya duduk mencermati kejadian tersebut sambil menunggu jam pulang.